Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anak-anak kelas 5, kali ini bersama Bu Guru kita akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu tentang materi fungsi, jenis, dan komponen peta. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu peta? Ya, peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Setelah kalian tahu apa itu peta, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi peta. Adapun fungsi peta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi. Memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan alam di permukaan bumi. Menunjukkan ketinggian suatu tempat, menentukan arah dan jarak berbagai tempat, menyajikan persebaran gejala sosial, menyajikan perencanaan wilayah, dan digunakan untuk kegiatan penelitian. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar jenis peta. Secara garis besar, peta ada beberapa jenis. Yang pertama adalah peta umum, ada peta khusus, peta korografi, dan peta topografi. Kita mulai dari jenis peta yang pertama, yaitu peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta umum ini memuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan fisik atau alam maupun penampakan sosial budaya. Penampakan fisik misalnya sungai, gunung, laut, danau, dan lainnya. Penampakan sosial budaya misalnya seperti jalan raya, jalan kereta api, pemukiman kota, dan lainnya. Jenis peta yang selanjutnya adalah peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya, peta potensi ikan perairan Indonesia, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Selanjutnya adalah peta korografi. Nah, peta korografi ini adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Contohnya adalah peta-peta yang terdapat dalam atlas. Selanjutnya adalah peta topografi. Nah, peta topografi ini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Baik anak-anak, setelah tadi kita telah belajar jenis-jenis peta, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar apa saja sih komponen-komponen peta. Yang pertama adalah judul peta. Bagian judul peta biasanya ditulis secara tebal dengan menggunakan huruf kapital agar terlihat dengan jelas. Judul peta ini berguna untuk menunjukkan apa isi peta. Selanjutnya adalah skala. Skala peta merujuk pada perbandingan jarak pada suatu peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya adalah orientasi. Komponen orientasi pada peta bisa ditemukan dalam bentuk gambar yang mirip dengan kompas. Gambar kompas tersebut dilengkapi dengan arah mata angin. Komponen selanjutnya yaitu simbol. Simbol pada peta merepresentasikan kenampakan, bentuk, atau benda yang sebenarnya ada di permukaan bumi. Ada berbagai contoh bentuk simbol peta yang bisa dibagi menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol luas. Komponen peta yang selanjutnya adalah legenda. Legenda merupakan bagian dari peta yang menyediakan keterangan dari simbol peta. Selanjutnya ada garis astronomis. Pada peta ada garis lurus horizontal dan vertikal yang ditarik dari atas hingga bawah, dari kiri hingga kanan. Garis tersebut disebut sebagai garis astronomis atau garis koordinat. Selanjutnya ada garis peta. Di bagian pinggir sebuah peta pasti ada garis tepi yang membingkai gambar peta. Garis tersebut berfungsi untuk membatasi ruang peta. Selanjutnya ada insert. Peta kecil tersebut kita sebut sebagai insert. Gunanya untuk menunjukkan di mana sih posisi daerah yang ditunjukkan peta kalau dilihat di daerah sekitarnya. Komponen selanjutnya adalah lettering.
Bagian peta ini merujuk pada teknik penulisan huruf atau angka pada peta. Misalnya, ada huruf yang ditulis kapital dan kecil, ada yang lurus dan meliuk sesuai bentuk penampakan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan suatu peta itu tidak kalah penting dengan komponen peta-peta lainnya. Tahun pada peta dapat memberitahu apakah peta tersebut masih baru ataukah sudah lama. Anak-anak, demikianlah materi yang dapat Bu Guru sampaikan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.